Padahal itu di dalam kitab teks Ramayana itu ada bagaimana caranya kita tuh memelihara apa yang disebut itu Sapta Sindawa, 7 sungai. Terakhir begini Pak Manu, pertanyaan saya, kira-kira dari yang sudah diceritakan Pak Manu, ada banyak sekali fragmen sejarah itu yang sebenarnya mampu dijadikan pedoman untuk memprediksi pola masa depan yang akan datang, kira-kira gitu. Cuman yang datang ke kita di kondisi saat ini kan sudah banyak yang hilang atau banyak yang pedoman kita jadi tunggal sekarang, seolah-olah pengetahuan modern satu-satunya yang benar. Nah, kritik saya juga bahwa bagaimana kita harus mencari kemungkinan untuk pengetahuan yang mungkin masih ada, cuman kita tidak mengapresiasinya. Nah, masalahnya kan begini, Mas. Data itu tuh masih lengkap sebetulnya. Tidak ada data yang hilang kok. Hanya masalahnya sekarang kita tuh ketanggur pada masalah bahasa. Itu karena itu kebanyakan ditulis dengan bahasa Jawa kuno. Nah, sekarang yang bisa bahasa Jawa kuno itu berapa orang? Itu manusia zaman sekarang itu ya. Sekarang itu kira-kira ada berapa orang itu Pak Manu yang bisa membaca Jawa kuno selain Pak Manu? Iya, kalau hanya sekedar asal membaca tuh banyak. Tapi kemudian bagaimana bisa memahami sistem gramatikanya apa itu? Nah, ini tidak ini jari ini tidak lengkap lah. Itu. Nah, ini sebetulnya kalau data kita itu lengkap, tidak hanya data substansial, tetapi juga data yang sifatnya itu metodologis. Untuk menangani berbagai macam gejala yang ada di alam semesta ini. Misalnya ini sungai. Sungai ini juga sekarang sudah rusak. Kita tidak pernah lagi memelihara ini. Akibatnya apa? Akibatnya ya sudah di mana-mana sekarang itu terjadi kekeringan itu tidak pernah tahu bagaimana dulu orang itu secara metodologis itu memuliakan sungai lah. Ini kita tidak pernah tahu. Padahal itu di dalam kitab teks Ramayana itu ada. Bagaimana caranya kita tuh memelihara apa yang disebut itu Sapta Sindawa, 7 sungai yang ada di Mataram yang sekarang Jogja ini. Ada 7 sungai yang disebut Sapta Sindawa, yaitu Progo, kemudian Bedok, kemudian Pinongo, kemudian Code, Gajah Wong, Tambak Boyo, kemudian Opak Oyo itu. Nah, ini kita tidak pernah mengerti bahwa ini tuh ada itu loh. Bahwa ini dulu ini merupakan merupakan bagian penting penting dari kehidupan kita gitu loh. Ini tidak hanya sekedar untuk pertanian, tidak, tapi juga untuk untuk kebutuhan maritim, tapi maritim sungai. Ini jadi juga untuk kepentingan religi. Kalau seorang Brahmana melakukan teta yatra itu ke tempat lain, biasanya yang menyusur sungai ini, lewat sungai ini, itu loh. Sebenarnya tetap dalam hati saya selama mengadakan riset ini kan belum selesai juga, pasti akan dilanjutkan gitu. Tapi saya tuh yakin sebenarnya Pak Manu bahwa dengan segala potensi yang ada dalam teks atau konteks di Jawa kuno kayak gitu, sebenarnya kita bisa untuk sekedar melalui perubahan iklim. Karena bagi saya, bagi orang Jawa, iklim itu selalu berubah. Kalau mungkin sekarang ada krisis karbon dan sebagainya tapi tidak hal yang baru bagi orang Jawa untuk menghadapi perubahan. Sudah sejak dulu ya begitu. Karena kan kita itu daerah tropis semacam ini itu kan fluktuasinya itu kan mudah sekali. Itu. Jadi sejak dulu itu perubahan-perubahan cuaca iklim itu sudah biasa. Dan itu tercatat semua gitu loh. Di dalam yang tadi saya katakan di dalam Korawasrama itu ada semua catatannya. Nah, kita nggak pernah mau mempelajari lagi. Sekarang ini kasus itu sebetulnya hanya kembali lagi kok, berputar lagi kok. Hanya seperti yang dulu begini, yang dulu begini.
Ya sekarang pun ya seperti itu sebetulnya. Tapi nggak pernah tahu bagaimana solusinya, lalu membawa dari negeri luar gitu. Ya. Lah malah makin rusak, nggak karu-karuan itu loh. Oke. Gitu loh. Oke, jadi tadi Gofur juga ada menanyakan ke Pak Manu bahwa untuk memperbaiki atau untuk membangun masa depan itu mesti harus mau nggak mau ya harus menengok ke belakang, menengok ke referensi-referensi yang kita punya. Nah tadi yang jadi soal bahwa ada urusan tag yang 10 jari aja nggak ada gitu yang bisa seperti itu. Nah kira-kira gimana nih Pak Manu kalau nggak ada Pak Manu ini terus gimana? Ya kalau sekarang saya tuh bisa kami itu saya punya kelompok di rumah budaya di rumah saya sendiri. Ya. Itu kami itu setiap Senin, Rabu, Jumat itu kami mengkaji teks-teks semacam ini. Kami berusaha untuk menerjemahkan teks-teks itu pada mereka-mereka yang memang punya minat di sana. Ya. Nanti dengan harapan itu mereka itu bisa menggunakan sumber-sumber itu. Ya. Ketika saya tidak ada lagi besok itu ada yang melanjutkan itu loh. Itu jadi kalau Mas tertarik silakan saja itu hari Senin, Selasa, Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat jam 7 kami belajar itu. Oke, jadi untuk para pemirsa semua saya kira ini juga bukan hal yang mudah, tetapi juga sebetulnya juga barangnya masih ada, bahan-bahannya masih ada. Nah ini saya kira untuk yang terakhir saya kira ini ada kesempatan bahwa di rumah Pak Manu membuka semacam pembelajaran melalui tag-tag itu ya. Silahkan yang coba Mas Adit itu suruh ngomong ke sini. Oke, Mas Adit mungkin bisa menjelaskan tentang kegiatan yang di rumahnya Pak Manu ini. Dari awal tahun 2021 kita mulai mencoba untuk merintis rumah budaya yang berfokus kepada pengkajian ulang masalah naskah-naskah Nusantara, yang notabene saat ini naskah-naskah tersebut selalu dikaji melalui metode barat. Nah, kita dari Makarat Dwaja ini mau mencoba untuk mengkaji ulang naskah-naskah tersebut, namun menggunakan metode-metode pada naskah tersebut. Nah, dari sini banyak sekali materi-materi yang kita punya untuk kita bisa kaji ulang di dalam rumah studi Jawa Makarat Dwaja itu sendiri. Dan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kita selalu mencoba untuk mempelajari naskah-naskah tersebut. Oke, jadi untuk para pemirsa semua, saya kira syaratnya tidak susah-susah, tapi yang paling penting serius untuk serius. Kalau mau ikut ya harus serius. Artinya nggak ada syarat macam-macam lah, yang syaratnya serius. Karena problemnya ini dari zaman dulu saya mengikuti Pak Manu itu banyak yang nggak tahan untuk jadi jangan sampai anget-anget istilahnya anget-anget tai ayam gitu loh. Nah ini kira-kira itu, dan nggak ada cara lain untuk mewarisi apa yang selama ini ditekuni Pak Manu, ya harus nyebur seperti para siswa dengan para brahmana tadi gitu loh. Kira-kira seperti itu ya. Dan saya mohon dari kalangan di sini, saya mohon Gofur harus menekuni itu, karena sudah kadung kamu udah melakukan riset ke hal-hal yang harus mau nggak mau harus berurusan dengan dokumen-dokumen lama kan. Nah ini tidak ada cara lain. Kira-kira itu saja, dan terima kasih banyak
ini juga satu upaya kami secara kontinu menggali Pak Manu, walaupun tidak cukup ini karena pasti butuh agak detail ya, dan ini kan lebih anu aja, ini lebih apa namanya lebih umum dan sebagainya. Tetapi bagi teman-teman yang memiliki apa namanya perhatian maupun keprihatinan untuk apa namanya menambah jumlah tadi supaya genap 10 lah tidak genap 10 jari, saya kira bisa langsung menghubungi Mas Adit. Bisa kontak ke Kadipiro dulu, nggak apa-apa, nanti bisa kita sambungkan ke Mas Adit dan Pak Manu. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Moga-moga ada manfaatnya, dan nanti di acara yang lain kita akan ngobrol hal yang lain lagi. Tetapi tetap saja kita akan tetap mempelajari hal-hal yang selama ini sudah mungkin tidak dilupakan, tetapi orang tidak tahu, orang tidak paham bahwa kita itu punya banyak hal yang mestinya tidak perlu harus mengimport, apalagi masalah yang kuno, yang baru-baru aja kita import gitu. Ini juga masalah besar. Terima kasih.